Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmin Wulandari dengan NIM 230404502024, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi, materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang perkembangan psikososial, dan yang kedua adalah perkembangan bahasa dan emosi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu perkembangan psikososial. Nah, apa sih psikososial itu? Nah, jadi psikososial itu adalah perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan individu lainnya. Nah, psikososial pula merupakan istilah yang menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosinya. Selanjutnya di sini ada beberapa ahli yang berpendapat tentang perkembangan psikososial. Yang pertama, Sigmund Freud. Sigmund Freud mengembangkan teori perkembangan psikososial yang terkenal dengan konsep konflik antara id, ego, dan superego. Ia juga mengidentifikasi serangkaian tahap perkembangan psikososial yang melibatkan konflik dan pemecahannya. Yang kedua, ada Erik Erikson. Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang lebih berfokus pada tahap-tahap perkembangan psikososial yang mencakup seluruh siklus kehidupan. Misalnya, ia mengemukakan bahwa selama masa remaja, individu menghadapi konflik identitas versus peran-peran. Yang ketiga, Jean Piaget. Piaget terkenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif, tetapi konsepnya juga relevan dengan perkembangan psikososial. Ia menekankan peran pemahaman individu tentang dunia dan interaksi sosial dalam perkembangan mereka. Selanjutnya ada 8 tahap-tahap perkembangan psikososial menurut teori Erik Erikson adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap membangun kepercayaan pada bayi baru lahir hingga usia 18 bulan. Bayi belajar untuk mempercayai orang lain, terutama orang yang mengasuhnya, jika bayi merasa diperhatikan dengan baik. Ia akan mengembangkan rasa percaya pada orang lain dan merasa aman. Sebaliknya, saat bayi merasa diabaikan, ia mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang lain, curiga, hingga merasa cemas. Yang kedua, tahap membangun otonomi pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Anak mulai belajar untuk mandiri dan melakukan hal-hal sendiri. Jika anak diberi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru, ia akan merasa percaya diri dan mandiri. Sebaliknya, jika anak selalu diatur dan tidak diberi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru, ia mungkin merasa malu dan ragu-ragu. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah tahap berinisiatif versus rasa bersalah pada anak usia 3-6 tahun. Anak mulai merasa bangga atas keberhasilan dan kesuksesan dirinya. Anak mulai harus berinteraksi dengan lebih banyak orang dan mengejar kegiatan akademis mereka. Kesuksesan dalam bersosialisasi dan menanggapi suatu pencapaian akan menimbulkan perasaan kompeten. Sementara kegagalan akan menghasilkan perasaan inferioritas. Yang keempat, tahap merasa mampu pada usia 6-12 tahun. Anak mulai belajar untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya dan mengeksplorasi kemampuan dirinya. Jika anak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya, ia akan merasa mampu dan percaya diri. Sebaliknya, jika anak selalu diatur dan tidak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya, ia mungkin merasa tidak mampu dan tidak percaya diri. Dan yang kelima adalah tahap membangun identitas pada usia 12-18 tahun. Pada tahap ini, seseorang memulai mencari jati diri dan mencoba untuk menemukan tempatnya di dunia. Jika seseorang berhasil menemukan identitasnya, ia akan merasa percaya diri dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Sebaliknya, jika seseorang tidak berhasil menemukan identitasnya, ia mungkin merasa bingung dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Dan yang keenam, tahap menjalin kedekatan pada usia 18 tahun sampai 40 tahun.
Pada tahap ini, seseorang mulai mencari hubungan yang intim dan saling mendukung. Jika seseorang berhasil menjalin hubungan yang intim dan saling mendukung, ia akan merasa bahagia dan puas dengan hidupnya. Sebaliknya, jika seseorang tidak berhasil menjalin hubungan yang intim dan saling mendukung, ia mungkin merasa kesepian dan tidak bahagia. Yang ketujuh, tahap dewasa usia 40 tahun sampai 65 tahun. Pada tahap ini, seseorang mulai mencari cara untuk memberikan kontribusi yang positif pada masyarakat dan dunia. Jika seseorang berhasil memberikan kontribusi yang positif, ia akan merasa puas dan merasa bahwa hidupnya memiliki arti. Sebaliknya, jika seseorang tidak berhasil memberikan kontribusi yang positif, ia mungkin merasa tidak berguna dan tidak memiliki arti hidup. Dan yang kedelapan adalah tahap kematangan pada usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, seseorang mulai melihat kembali kehidupannya dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang telah diambil. Jika seseorang merasa puas dengan keputusan-keputusan yang telah diambil, ia akan merasa bahagia dan puas dengan hidupnya. Sebaliknya, jika seseorang merasa menyesal dengan keputusan-keputusan yang telah diambil, ia mungkin merasa tidak bahagia dan tidak puas dengan hidupnya. Nah, selanjutnya ada beberapa periode penting dalam perkembangan psikososial. Yang pertama, pada bayi dan balita umur 0-3 tahun. Pada periode ini, anak-anak mengembangkan ikatan emosional dengan orang tua atau penjaga mereka. Mereka juga mulai mengembangkan keterampilan sosial dasar seperti bermain dan berbagi. Yang kedua, anak usia prasekolah, yaitu pada umur 3-6 tahun. Anak-anak dalam kelompok usia ini belajar mengendalikan emosi, mengembangkan keterampilan berbicara, dan mulai berinteraksi dengan teman sebaya. Mereka juga mulai membentuk konsep diri awal. Yang ketiga, anak sekolah 6-12 tahun. Periode ini ditandai oleh perkembangan kognitif yang lebih lanjut, termasuk kemampuan pemecahan masalah. Anak-anak mulai membentuk hubungan dengan teman sebaya dan mengembangkan pemahaman tentang norma sosial. Yang keempat, remaja 12-18 tahun. Remaja mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Mereka mencari identitas diri, merasa tertarik pada hubungan romantis, dan sering menghadapi tekanan untuk mengikuti norma sosial. Yang kelima adalah dewasa muda, pada umur 18-40 tahun. Pada tahap ini, individu sering mencari pendidikan kelanjutan, memasuki dunia kerja, dan mengembangkan hubungan intim. Mereka juga mengalami perubahan dalam tanggung jawab sosial dan ekonomi. Yang keenam adalah dewasa pertengahan pada usia 40-65 tahun. Orang dewasa pertengahan sering mengalami perubahan dalam karir, peran sosial, dan mungkin perubahan fisik. Mereka merenungkan pencapaian hidup mereka dan mungkin menghadapi krisis identitas. Dan yang terakhir adalah usia lanjut 65 tahun ke atas. Orang tua menghadapi perubahan fisik yang lebih lanjut, penurunan kesehatan, dan potensi kehilangan teman dan anggota keluarga. Mereka dapat merenungkan kehidupan mereka dan mencari arti fase akhir kehidupan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan pada anak, termasuk perkembangan sosialnya. Yang kedua adalah kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis, sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Dan yang kelima adalah kapasitas mental. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan juga berbahasa.
Yang keenam adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan proses pendidikan. Yang ketujuh adalah teman sebaya. Teman sebaya juga mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perkembangan bahasa dan emosi. Adapun beberapa konsep dasar dari para ahli yang relevan dengan perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama dari Jean Piaget menyumbangkan pemahaman tentang bagaimana anak-anak mengembangkan pemahaman bahasa dan emosi seiring bertambahnya usia. Menurut teorinya, anak-anak mengalami tahap perkembangan kognitif yang berbeda yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap bahasa dan emosi. Yang kedua adalah Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan peran penting interaksi sosial dalam perkembangan bahasa dan emosi. Konsep zona perkembangan proksimalnya menunjukkan bagaimana anak-anak dapat belajar dari interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya dalam pengembangan bahasa dan pemahaman emosi. Dan yang ketiga adalah dari Paul Ekman. Ekman adalah seorang psikolog yang mengkaji ekspresi wajah dan ekspresi emosi. Ia mengidentifikasi berbagai ekspresi wajah universal yang berkaitan dengan emosi, yang telah menjadi dasar untuk pemahaman emosi dan ekspresi emosi. Selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan bahasa dan emosi. Perkembangan bahasa terbagi atas dua tahap, yaitu tahap pralinguistik dan tahap linguistik. Tahap pralinguistik, tahap ini berlangsung pada fase bayi, di mana bayi berusaha melakukan komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya dengan cara menangis, menjerit, dan tertawa. Yang kedua itu tahap linguistik. Tahap ini dimulai sejak usia 1 tahun hingga 6 tahun, di mana anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa secara verbal dan menguasai tata bahasa serta kosakata yang semakin kompleks. Adapun tahap perkembangan emosi terbagi atas 3, yaitu yang pertama tahap pengenalan diri dan harga diri. Tahap ini dimulai sejak bayi lahir hingga usia 2 tahun, di mana anak mulai mengenal dirinya sendiri dan memahami harga dirinya. Yang kedua adalah tahap pengendalian diri. Tahap ini dimulai sejak usia 2 tahun sampai 4 tahun, di mana anak mulai belajar mengendalikan dirinya sendiri dan mengatur emosinya. Dan yang ketiga adalah tahap pengenalan perasaan dan tindakan. Tahap ini dimulai sejak usia 4 tahun hingga 6 tahun, di mana anak mulai memahami perbedaan antara perasaan dan tindakan serta belajar untuk mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata. Selanjutnya ada beberapa periode dalam perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama adalah periode neonatal, usia 0 sampai 2 bulan. Pada perkembangan bahasa, pada periode ini, bayi belum mampu berbicara secara verbal. Mereka berkomunikasi melalui tangisan, gurauan, dan ekspresi wajah. Sedangkan pada perkembangan emosi, emosi dasar seperti senang, takut, marah, dan sedih muncul pada periode ini. Bayi mengkomunikasikan kebutuhan mereka melalui tangisan, dan perasaan emosi mereka ditunjukkan melalui ekspresi wajah dan kontak mata. Yang kedua adalah periode bayi, usia 2-12 bulan. Pada perkembangan bahasa, pada periode ini bayi mulai mengembangkan kemampuan mengucapkan suara dan bereksperimen dengan suara-suaranya. Mereka mulai mengenal suara-suara dasar bahasa. Pada perkembangan emosi menjadi lebih kompleks. Bayi mulai mengenali perasaan seperti rasa keterikatan, rasa nyaman, rasa aman, dan minat. Mereka juga mulai bereaksi terhadap respon sosial seperti senyum saat berinteraksi dengan orang tua. Yang ketiga adalah periode balita, usia 1-3 tahun. Pada perkembangan bahasa, pada periode ini anak-anak mulai mengembangkan kosakata mereka dan mampu mengucapkan kata-kata pertama. Mereka juga mulai menggabungkan kata-kata untuk membentuk frasa sederhana. Pada perkembangan emosi ini,
Emosi anak-anak balita menjadi lebih terlihat. Mereka dapat mengekspresikan perasaan marah, kebahagiaan, kecemburuan, dan frustasi. Kemampuan berbicara membantu mereka lebih baik dalam mengungkapkan emosi mereka. Yang keempat adalah periode prasekolah, usia 3-6 tahun. Pada perkembangan bahasa, anak-anak pada periode ini mengalami pertumbuhan yang cepat dalam kemampuan berbicara. Mereka mengembangkan kosakata yang lebih kaya dan mampu mengikuti aturan tata bahasa dasar. Pada perkembangan emosinya, perasaan sosial seperti empati dan rasa bersalah mulai berkembang. Mereka juga belajar mengendalikan emosi mereka dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perasaan orang lain. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah periode sekolah, usia 6 tahun ke atas. Pada perkembangan bahasa, kemampuan berbicara dan bahasa tulis semakin berkembang. Anak-anak belajar membaca, menulis, dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Pada perkembangan emosinya, dalam periode ini anak-anak mengalami perkembangan emosi yang lebih kompleks. Mereka mengalami tekanan sosial, belajar mengatasi konflik, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang emosi diri dan orang lain. Perkembangan bahasa dan emosi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal, yang pertama adalah faktor genetik. Genetik memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa dan emosi. Beberapa individu mungkin memiliki predisposisi genetik untuk perkembangan bahasa yang lebih cepat atau keterampilan emosi tertentu. Yang kedua adalah perkembangan fisik. Kemampuan berbicara dan bahasa tertulis terkait dengan perkembangan fisik anak, terutama perkembangan otot-otot wajah dan organ bicara. Seiring pertumbuhan tubuh dan otak, kemampuan bahasa dan keterampilan emosi juga berkembang. Yang ketiga adalah faktor kognitif. Perkembangan kognitif seperti pemahaman konsep, daya ingat, dan pemecahan masalah berdampak pada perkembangan bahasa dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang keempat adalah faktor kepribadian. Kepribadian anak juga mempengaruhi perkembangan emosi. Misalnya, anak yang lebih ekstrovert mungkin lebih mudah dalam berinteraksi sosial dan mengungkapkan emosi secara verbal. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memainkan peran besar dalam perkembangan bahasa dan emosi anak. Interaksi dengan orang tua, saudara, dan anggota keluarga lainnya itu juga mempengaruhi kemampuan anak dalam berbicara dan mengelola emosinya. Dan yang kedua ada lingkungan sosial. Anak-anak belajar bahasa dan berbagai ekspresi emosi melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, dan lingkungan sosial lainnya. Kualitas interaksi sosial ini berpengaruh pada perkembangan bahasa dan emosi anak. Yang ketiga adalah pendidikan. Sekolah dan program pendidikan formal berperan penting dalam pengembangan bahasa dan emosi. Guru dan lingkungan pembelajaran memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan bahasa dan keterampilan emosi. Dan yang keempat adalah stres dan trauma. Pengalaman stres dan trauma dalam kehidupan anak dapat mempengaruhi perkembangan emosional mereka. Anak-anak yang mengalami stres berat atau trauma mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola emosi. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan dan teladan. Anak-anak banyak belajar dari teladan yang diberikan oleh orang dewasa. Model perilaku dan cara bicara yang ditunjukkan oleh orang dewasa mempengaruhi perkembangan bahasa dan pemahaman emosi anak. Baik, demikianlah penjelasan materi perkembangan psikososial dan perkembangan bahasa dan emosi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.